Oke, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, insya Allah akan segera kita mulai webinar kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga suara saya jelas bisa didengar di sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Karna. Ini suaranya kok kurang jelas ya, Mas ya? Oke, sebentar, Pak. Jelas kok, Pak Karna. Jelas, Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Pak Sofyan punya jelas sekali. Banter ya. Punya Mas Fajar kurang keras Kalau dikit. untuk Pak Karna itu. Oke, Suaranya Pak Sofyan ini tajam banget nih. Banter. suara saya nggak jelas ya, Mas? Punya Mas Fajar yang agak kurang dikit. Iya, iya. Suaranya Mas Fajar agak kurang tajam. Ya, suaranya Mas Fajar nggak dengeran. Pak Karna jelas. Iya, alhamdulillah. Oke, sekarang sudah jelas ya? Ya. Mas Fajar, alhamdulillah. Oke. Oke, insya Allah akan kita segera mulai saja. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan sesi lecture serius material yang diadakan oleh Minat Penelitian Kimia Material di Departemen Kimia FMK UGM. Jadi pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang kelima dari total sekitar 5 pertemuan yang insya Allah akan kita laksanakan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan pembicara yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, yaitu beliau Profesor Karna Wijaya. Ya. Jadi beliau dulu menyelesaikan studi S3 di Technische Universität Braunschweig di Jerman pada tahun 1999, dan kemudian sekarang beliau menjadi guru besar di Departemen Kimia FMK UGM, dan beliau memiliki fokus penelitian pada pengembangan dan pengkajian nanolayer dan nanoporous material seperti bentonite, zeolite, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan mendengarkan secara langsung dari beliau apa itu nanolayer dan nanoporous material, terus kemudian karakteristik dari material tersebut serta potensi aplikasi dari material tersebut di berbagai macam bidang gitu ya. Nah, sebelum webinar ini akan kita mulai gitu ya, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan kepada para peserta semuanya. Jadi nanti mohon untuk kemudian mic di mute selama presentasi berlangsung sehingga nanti tidak mengganggu berjalannya webinar. Kemudian yang kedua, jika nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, nanti bisa disampaikan langsung melalui chat dengan format nama, institusi, dan pertanyaan. Nah, nanti ketika sesi tanya jawab, saya juga akan memberikan kesempatan secara langsung kepada Bapak Ibu semuanya untuk menanyakan kepada Prof. Karna jika waktu memungkinkan. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Nanti langsung saja akan diberikan paparan suatu topik yang sangat menarik dari Profesor Karna terkait nanolayer and nanoporous material. Mungkin dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan, Pak Karna, nanti kita sekarang mulai 9.05, nanti kita Ya. Insya Allah bisa selesaikan pukul 10 lebih 5. Nanti kita lanjutin. Monggo Pak, kalau presentasinya bisa di-share sekarang, bisa. Sudah. Saya berikan langsung kepada Pak Karna. Monggo Pak. Bagaimana? Sudah terlihat? Oke, sekarang lagi proses Pak. Oke, udah kelihatan. Iya, biasanya memang makan waktu. Ya sempat trouble juga ini. Baik, jadi kita mulai ini sajalah. Perkenalan dulu.
Oke, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kelihatannya kebanyakan mahasiswa ya. Biasanya memang kalau di webinar ini saya perhatikan paling bersemangat mahasiswa. Alhamdulillah memang speknya begitu. Ya. Jadi tadi sudah diperkenalkan secara singkat. Saya Pak Karna ya dari Departemen Kimia FIPA UGM. Jadi bidang penelitian saya ini memang material ya. Jadi dari S1 bidangnya clay dan kemudian S2 juga clay, S3 kemudian mendalami kristalografi. Titik beratnya adalah pada materialnya, tapi kemudian aplikasinya ke berbagai bidang ya. Jadi misalnya ke adsorben, kemudian ke katalis, kemudian antibakteri dan sebagainya. Belakangan ini lebih intensif ke pengembangan baik. Assalamualaikum, cukup jelas ya? Baik, ini presentasinya kok belum keluar ya? Sudah saya present, atau saya ulang lagi ya, mudah-mudahan belajar lancar. Tadi malam sempat trouble memang ketika uji coba. Mudah-mudahan ini bisa. Kalau terlalu berat pakai PPT, saya coba pakai PDF. Oke Pak, yang PDF mungkin bisa. Mungkin PDF-nya. Ini sedang saya ulang lagi. Nah ini mudah-mudahan kelihatan ya. Bagaimana? Sudah kelihatan? Ampun nggih? Halo? Sudah kelihatan? Pak, sudah. Iya, baik. Kita mulai ya. Jadi biar nggak terlalu berat, saya inikan dulu saja lah. Sudah Pak, sudah. Baik. Sudah Pak. Sudah. Alhamdulillah. Jadi ini apa grup riset kami nanomaterial dan energi. Ya, jadi memang core-nya sebenarnya di material, tapi belakangan kita memang lebih banyak berkecimpung dalam bidang energi. Sebenarnya nanomaterial for energy application ya, tetapi karena tidak selalu, jadi kita pisahkan saja nanomaterial dan energy research group. Kami berada di Departemen Kimia, Laboratorium Fisika Kimia ya. Baik, saudara sekalian, jadi kalau kita bicara tentang material, jadi material itu apa sih ya? Jadi setiap webinar saya selalu mulai dari sini karena memang core-nya ini ya. Jadi material itu adalah suatu substansi ya, yang kebanyakan memang padat, tapi tidak selalu padat ya, cair dan gas ya. Tapi dalam konteks apa yang akan kita bicarakan, di sini kita bicarakan yang padat ya. Tapi bentuk-bentuk terkondensasi lainnya dapat juga termasuk di situ ya. Dan ini kita temukan di sekitar kita ya, dan kita juga memanfaatkan sejak lama. Saya kira sejak adanya manusia di bumi ini pasti memanfaatkan material. Jadi kalau kita bicara material fungsional, bagaimanapun juga pasti fungsional ya, apa yang kita buat ya. Tapi dalam konteks sains mungkin agak sedikit beda. Jadi kalau kita bicara material fungsional, lebih dikonotasikan pada material yang lebih mempunyai sifat-sifat yang memang sudah dimiliki walaupun dia tidak dimodifikasi secara lebih jauh ya. Misalnya material magnetik, dan itu memang sudah punya karakteristik magnetik dan bisa di-enhance. Material fotokatalis punya karakteristik seperti itu dan bisa ditingkatkan kemampuannya. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya ini cukup lama. Jadi dari zaman batu, sampai zaman nanomaterial sekarang ini, kita lihat cukup panjang ya, ribuan tahun. Mengapa begitu bisa lama ya dalam suatu kurun tahun? Memang pada saat zaman dulu sains dan teknologi belum begitu berkembang, sehingga pendekatannya masih terlalu empiris. Perlu dicatat bahwa kalau kita belajar material, pendekatan empiris itu memegang peranan penting ya. Jadi tidak hanya sekedar theoretical saja, scientific, tapi juga pendekatan-pendekatan empiris. Kan banyak sekali material-material yang tidak bisa kita pelajari
atau belum ya, bukan tidak bisa ya, belum ya, karena memang tools sainsnya belum mencukupi. Misalnya katakan saja kajian-kajian yang memerlukan pendekatan kuantum itu memang belum bisa seutuhnya kita pahami karena memang di kuantum sendiri kan juga masih dalam proses pengembangan. Insya Allah kalau misalnya tools matematik dan fisika dan kimianya semakin bagus, kita akan lebih memahami material dengan lebih baik. Dan biasanya zaman itu juga akan lebih cepat. Kalau kita lihat di sini secara empirikal kan jauh itu lama ya, dari zaman batu sampai zaman berikutnya bronze, kemudian iron itu butuh waktu ribuan tahun. Baik, kemudian ini klasifikasi dari materials ya. Jadi ini pembagian secara klasikal. Jadi ada material metals, polimer, seramik, komposit dan sebagainya. Ini sesuai dengan karakteristiknya ya. Jadi atau according to structural ya, physical dan electrical, optical, magnetic properties dan sebagainya, maka kita bisa klasifikasikan seperti itu. Ada juga yang membagi berdasarkan fungsinya ya, classification dari fungsinya. Jadi misalnya untuk biomedical, kemudian untuk electronics, energy, magnetic, optical, smart, structural, dan aerospace ya. Nah, di sini mungkin yang banyak dibicarakan nanti kepada functional materials ya. Jadi untuk misalnya untuk keperluan energi yang banyak saya pelajari. Mohon maaf Pak, karena Dalam ya, ini slide-nya itu belum bergerak. pindah. Oh, belum bergerak. kalau begini? Kalau begitu bergerak Pak. Oh, sebaiknya ini slide nomor 6 ya sekarang ya, 7 ya. Sekarang bergerak. Baik, saya kira nggak usah di slideshow saja. Saya gini kata aja. Ini soalnya BPS ini, Bu. Sorry. Iya, saya slideshow malah nggak bergerak ya di situ. Bagian ininya ditutup aja, Pak. Bagian outline ditutup biar agak besar. Di bagian outline-nya, gitu. Iya Pak, kalau di slideshow mungkin nggak bergerak ya atau gimana? Iya. Sebentar. Ini sudah saya inikan ya. Ini mudah-mudahan agak sedikit nih. Sisi satunya juga. Sini ya. Oh, malah. Walaupun nggak di slideshow biar agak besar gitu loh. Ini ya, agak lumayan ya. Lumayan ya. Ini BPS, jadi kalau BPS kemarin itu kita trouble aja ya Pak. Kenapa? Trouble gini nih. Iya. Tapi ini udah terlihat jelas ya, alhamdulillah. Udah lumayan. Jadi ini tipe-tipe material yang tadi kita bahas, kemudian ini classification ya, functional materials-nya. Jadi kemudian kita kan bicara ke nanomaterial. Jadi nanomaterial itu material yang dimensinya di sini kan banyak juga perdebatan ya. Misalnya ada lebih kecil dari 100 nanometer, satu antara 100 nanometer ya, tidak dalam konteks dimensi partikelnya saja, juga porus juga bisa, kemudian ketebalan layer dan sebagainya ya. Dan ini kalau kita lihat dibandingkan dengan virus ya, sekarang yang sedang ngetren ini coronavirus itu, jadi ini masih lebih kecil nih nanomaterial. Jadi memang punya potensi digunakan sebagai obat ya. Misalnya drug delivery materials gitu ya. Ya. Jadi kenapa nano itu penting atau menarik ya, memang kalau kita lihat kalau kita mau perkecil material ke dimensi yang lebih kecil, maka aktivitasnya juga berubah ya. Dan kita lihat sekarang aja example yang paling sering saya pakai, misalnya aluminium ya, dalam bentuk makroskopiknya kan tidak bisa digunakan sebagai propellan ya, tapi kalau kita perkecil sampai dimensi nano bisa kita pergunakan sebagai bahan bakar roket atau propellan. Itu juga misalnya platina dalam skala makroskopik tidak bisa digunakan sebagai katalis, tapi kalau diperkecil sampai ukuran nano bisa digunakan sebagai powerful catalyst ya. Jadi ada perubahan-perubahan karakteristik ketika kita memperkecil dimensi material. Jelas ya, karena kalau kita bandingkan saja rasio antara atom di permukaan dengan di bagian innernya, bagian dalamnya, tentu rasionya itu akan semakin meningkat kalau kita perkecil. Jadi atom-atom di surface itu memerlukan atau mencari kompensasi gaya keluar ya. Jadi itulah menyebabkan dia semakin aktif.
Sehari-hari kita lihat juga kalau kita melarutkan gula batu yang kita perkecil ya supaya lebih mudah larut. Nah ini ya di negara-negara modern ya, maju seperti Amerika, nano berkembang, dan bahkan Bill Clinton sendiri sering saya sampaikan yang sudah sejak dia jadi presiden mencanangkan nano material, nano riset ya, nanoteknologi sebagai base teknologi di Amerika. Oke, ini example-nya ya, jadi ada nanokristal, kemudian ada nanowire, nanotubes ya, nanoporous solid ya. Jadi kita lihat dari sisi dimensinya, diameternya untuk nanokristal and cluster misalnya diameternya 1 sampai 10 nanometer. Misalnya metal, semiconductors, magnetic materials, kemudian other nanoparticle juga diameternya 1 sampai 100, di sini maksimumnya ada 100 ya. Nanowire, diameter wire-nya itu di antara itu. Dan ini example yang sering saya sampaikan. Nano material dari sisi dimensionality-nya itu sering dibagi menjadi part ya, ada 3D, 2D, 1D dan 0D. Jadi kalau 3D ini misalnya ini nanoporous ya, zeolite misalnya 3D ya, sering disebut 3D materials. Kemudian clay itu sering disebut 2D materials ya, atau yang lainnya yang grafit itu 2D materials. Kemudian ini untuk rods ya, satu dimensi, misalnya cooled nanorods. Kemudian ini juga partikel ya, nanopartikel ya, itu dimensionalitasnya 0. Oke, nah ini time ya dari contoh-contoh di atas, misalnya untuk sektor pariwisata. Ini semua sudah bergerak, menyiapkan perangkapnya untuk menuju era baru. Iya. Nah, di dalam dunia internasional juga banyak lembaga yang menyiapkan guideline secara free, gratis, misalnya seperti yang disiapkan oleh Adventure Travel. Ada yang masuk. Kemudian gold nanosferoid ya. Jadi kalau kita lihat itu kan ada mistarnya lah, mikroskopik mistarnya lah ini secara sederhana. Kita lihat di bawah 100 nanometer. Oke, kemudian ini nanochain juga itu, jadi bukan chainnya yang diukur ya. Kalau dilihat chainnya itu lebih dari 100 nanometer ya. Nanoribbon juga begitu. Nah, ini bisa lihat dari diameternya. Nanotube juga demikian. Kalau kita lihat dari tube-nya ini mungkin lebih dari 100 nanometer ya. Nah ini kemudian nanoporous ya, misalnya zeolite ya, ini dimensi porusnya yang lebih kecil dari 100 nanometer. Saya kira kalau zeolite mungkin antara dimensinya mikro sampai meso ya, jadi 1 sampai 5 atau 10 ya. Nah kalau secara preparasinya bisa dengan berbagai cara ya, tapi secara klasifikasi secara physical teknik atau chemical teknik ya. Dari bulk gitu, misalnya dari dimensinya besar kita grinding menjadi nanopartikel. Ini relatif agak susah juga ya. Jadi melakukan grinding yang bisa menghasilkan peralatannya tidak simpel. Saya kira Indonesia juga masih belum ini ya. Kita biasanya melakukan pendekatan secara kimiawi ya. Jadi dari prekursor, kemudian misalnya kita proses berikutnya menjadi molecules, kemudian aggregation ya, jadi bottom up ya, sementara yang dari grinding itu sering disebut sebagai top down. Ini dalam konteks preparasinya. Nah, adik sekalian, kalau kita bicara nanomaterials, sudah sekalian ya, ada nanoporous dan nanolayer material. Tentu saja ada yang lain tadi dari sisi dimensionality-nya tadi juga bisa kita pelajari, tapi dalam konteks presentasi ini kita akan bahas tentang nanoporous material, inorganic nanoporous materials, dan organic nanoporous materials ya. Kemudian nanolayered materials ya, inorganic nanolayered materials dan organic nanolayered material sangat luas ini ya. Jadi kalau kita pelajari ini mungkin sepanjang karir kita sebagai saintis juga masih juga belum selesai ya. Satu topik saja katakanlah inorganic nanoporous material juga bisa selama karir kita. Ya, yang penting tidak bosan ya. Di sini tentu saja
bagi saudara-saudara yang ingin mengembangkan diri jadi seorang peneliti, ya tidak boleh bosan, ya sustain satu topik dan kita menspesialisasikan diri pada topik tertentu ya. Tapi kadang-kadang memang tantangannya beda ya. Di lapangan ini, zaman sekarang Indonesia ini memang lebih cenderung kepada generalis ya. Susah juga ya kondisi kadang-kadang. Jadi untuk fokus dalam suatu itu sulit. Tapi tidak apa-apa, kita harus mencoba dan merintis ya kebijakan kita. Boleh saja semuanya juga kalau memang tertarik ya. Saya pribadi juga mempelajari kedua aspek itu ya, terutama yang inorganic materialsnya, baik nanolayers maupun nanoporous. Ini nanoporous material itu apa? Ya material yang terdiri dari framework organik maupun inorganik yang reguler ya, yang mensupport framework seperti regular and porous structure. Jadi frameworknya itu bisa organik dan inorganik, tadi sudah kita sampaikan ya. Kemudian the size of pore generally less than ini ya, jadi maksimumnya 100 nanometer ya atau smaller ya. Nah ini contoh-contohnya zeolite ya, karbon dan sebagainya. Oke, jadi ini ilustrasi porous materials ya. Ini ada mikro, smaller than micro ya, smaller than 2 nanometers ya. Biasanya zeolite di sini. Kemudian mesoporous ya, 2 sampai 50, makro ya, lebih besar dari ini. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat dari aspek nanomaterial ya, kalau makro bisa saja sih, mungkin lebih dari itu ya, bisa saja bukan nanomaterial, bisa jadi dia mikro atau submikro materials. Ya. Oke, kemudian ini ya contohnya silika materials ya, micro yang tadi saya sebutkan ini, dimensionalnya diameternya lebih kecil dari 2, kemudian ini ada mesoporous ya, dan makroporous. Ini klasifikasi tadi, depending on pore size, sekali lagi, example-nya CTSM5, MC41, kemudian SPONG, ya, makroporous. Kemudian yang building framework-nya bisa purely inorganic, misalnya silika ya. Kemudian ini kemudian saya juga belakangan sedang kembangkan untuk katalis ya, sulfated silika misalnya. Kemudian organic and organic hybrid dan purely organic ya. Bisa 100% ataupun hybrid ya, antara organik dan inorganik. Nah ini beberapa contoh ya advanced porous ya. Jadi tadi sudah disampaikan yang inorganic building units-nya maupun yang organic building unit. Banyak contoh ya organic nanoporous material, saya juga kurang memahami ini, tapi sempat dulu mempelajari ya, walaupun tidak terlalu fokus ya. Ini beberapa contoh organic nanoporous materials yang telah dikembangkan para peneliti, misalnya siklopospasen, dianin, ya, kaliksarin. Kaliksarin mungkin agak banyak dipelajari ya. Ya, ini bisa dijadikan suatu saya kira belakangan ini banyak ya ke arah situ ya, di Indonesia juga ya, kaliksarin, siklodextrin dan sebagainya, mengembangkan porous material organik untuk misalnya membran atau filter yang green ya. Kemudian ini porous organic gates ya, misalnya imin ya, keluarga imin, keluarga triptisin ya, banyak lagi ya, jadi bisa saudara lihat di sini. Nah, kami sendiri juga pernah mengembangkan, walaupun ini sebenarnya juga masih debatable, tetapi sebenarnya kita bisa mengembangkan juga nanoporous materials dengan menggunakan weak interaction ya, selain covalent bond ya, tapi tentu saja ini biasanya nggak begitu kuat ya. Sebenarnya banyak contohnya yang cukup sudah banyak diterapkan ya, tapi ya, ini dulu kami pernah merintis ini ya, tapi masih cukup sulit ya, karena kita menggunakan pendekatan Shinton ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini fungsional aja ya, melalui ikatan hidrogen, kemudian kita pelajari kemungkinan terjadinya interaksi. Nah, di sini sebenarnya kita bisa membangun suatu porous material dengan pendekatan seperti ini, weak interaction. Tapi
kadang hasil tidak seperti yang bisa kita harapkan ya. Jadi mungkin saja praduga kita akan terbentuk suatu struktur seperti ini, tapi ujung-ujungnya tidak selalu seperti yang kita duga. Jadi masih banyak trial and error. Ini sekali lagi memang pendekatan empiris kan banyak ya kita gunakan di sini. Jadi kalau saudara lihat pendekatan kuantum ataupun pendekatan teoretik itu memang masih agak jauh ya untuk sampai ke ranah ini ya. Sebenarnya kalau bisa kita artinya kalau itu berkembang dengan sangat baik ya, insya Allah mungkin kita bisa memprediksi dengan secara lebih baik. Katakan saja big interaction seperti ini, kita berharap ini ada interaksi, ternyata tidak terbentuk interaksi. Ya, seperti ini juga ya. Ternyata setelah kita kristalkan, tidak selalu seperti yang kita harapkan ya. Tidak ada ikatan hidrogen di situ. Nah ini sebenarnya lebih kepada serendipitas ya. Jadi ada unsur kebetulan juga ya. Jadi trial errornya besar. Ini contoh yang lain ya, mungkin yang agak lebih sesuai dengan prediksi ini pendekatan-pendekatan yang menggunakan ikatan kovalen ya. Jadi misalnya poros organik polimer ya. Ini cukup banyak juga, tapi saya kurang mendalami ini ya. Aplikasinya cukup luas untuk water purification, kemudian chemobiossensing, kemudian light harvesting, photocatalysis, energy storage dan sebagainya. Ya, ini contohnya ini menggunakan cyclodextrin saya kira ini ya. Ini tentu saja supaya lebih form lebih mantap ya strukturnya biasanya kemudian ditautkan atau diikatkan ini. Jadi tapi secara kovalen sehingga menjadi suatu sistem yang rigid dan di situ ada porosnya. Ya. Itu ini beberapa contoh. Dan kalau inorganik ini yang sangat sering kita pelajari di klaster kita ini, klaster material ya, zeolite, MC41, dan pilot clay. Di zeolite itu mineral yang bisa kita peroleh baik bentuk sintetiknya maupun bentuk alamiahnya ya. Jadi man-made maupun naturalnya. Indonesia ini cukup banyak ya. Karena kawasan gunung api ya, sampai kurang lebih saya kira depositnya sampai 400 juta ton yang sudah teridentifikasi. Begitu juga clay juga sekitar itu. Dan ini kan potensinya bagus ya. Memang kalau untuk kepentingan-kepentingan yang tertentu mungkin masih belum bagus ya kalau kita memanfaatkan yang alam, tapi kalau untuk yang lainnya mungkin bisa ya, misalnya untuk pengolahan limbah dalam skala besar itu menjadi praktis ya menggunakan bahan-bahan alam. Dan MC41 ini dikembangkan ya secara man-made ya oleh Mobil Oil Corporation. Ada contoh porous material inorganic. Saya sendiri lebih mendalami ini, misalnya pilot clay ya. Jadi, dari clay ada 3-4 keluarga ya, yang paling sering dipakai adalah yang smectite ya. Karena mudah mengembang ya, jadi layernya mudah mengembang, kemudian bisa kita modifikasi antar lapisnya dengan bahan-bahan prekursor organik maupun anorganik tergantung kepentingannya ya. Kalau misalnya untuk katalis atau performa tinggi biasanya kita menggunakan prekursor anorganik ya, sehingga kita menghasilkan suatu oksida ya, pilar ya, yang menyangga layer tersebut ya. Nah, smectite ini salah satu contoh yang paling sering karena dia expandable ya. Tapi sekarang juga kaolinit yang agak susah expandable, susah dikembangkan juga sudah dicoba untuk dibuat pilarnya, diinterkalasikan dan sebagainya. Harapannya memang akan terbentuk semacam ikatan kovalen di sini. Tapi ini tidak selalu bagus ya, tidak selalu berhasil. Tergantung banyak kondisi kalau kita melakukan sintesis kan. Macam-macam ya parameternya. Misalnya di sini prekursornya, kemudian jenis prekursornya, kemudian kondisi reaksi ya, dan sebagainya ya. Jadi bisa juga ketelitian peneliti dan sebagainya. Tapi belum tentu kita menghasilkan suatu material yang kita harapkan sesuai hipotesis kita.
Nah ini saya masih berkisar di situ, memang akan banyak di sini penekanannya. Jadi kita bisa mengamati terbentuknya misalnya poros material itu dari misalnya TEM ya dan dari XRD ya. Jadi dari XRD nanti kita bahas lebih jauh di karakterisasinya. Jadi ini ilustrasi ya. Jadi layer material sebenarnya layer materialnya juga begitu prinsipnya ya. Jadi ini layer material, kemudian kita masukkan prekursor tadi, kemudian kita oksidasi, ya sehingga bentuk oksida yang menyangga di sini ya. Tapi balancing kationnya masih ada, jadi dalam proses oksidasi itu memang dia suatu proses yang tetap terjadi balancing kation, walaupun kita melakukan pertukaran ion di awalnya. Di sini kita bisa amati dari temnya sini. Ya, ini sayangnya di Indonesia tem belum banyak ya. Saya kira mungkin baru 2 atau 3. Juga dayanya saya kira mungkin kalau di kimia mungkin 120 keV ya. Ada di LIPI saya kira sekitar 200 keV. Jadi bisa lebih jelas ini kita pakai yang di kimia ya. Tapi kita lihat bahwa proses pilarisasi ini tidak merusak layernya ya. Kalau kita lihat dari XRD terjadi perubahan pergeseran ke kiri, ini bentonite ya, kemudian kita ini kan memang nggak begitu bagus ya. Tapi sebenarnya kalau kita cek dengan dengan alat karakterisasi yang lain termasuk TMIR dan TTG dan sebagainya, memang mereka sinkron ya bahwa memang ada proses pemilaran seperti itu ya, PET dan sebagainya. Dan ini kita lihat pergeseran ke kiri mengindikasikan terjadinya pelebaran antar lapis itu, dan kita bisa mengukur delta D-nya ini dari D001 ini dikurangi ke tebalan daripada alumni silikat yang sekitar 9,6-10 angstrom, sehingga kita mendapatkan ketebalan ketinggian dari ini. Kemudian untuk ukuran ini kan akhirnya membentuk pori. Jadi di sini kita sebenarnya mentransformasikan 2 dimensi menjadi 3D ya, dari 2D into 3D dimension ya. Jadi makanya layer material sering sebagai tunable material karena memang bisa di tune ya, bisa diatur-atur ya dimensionality-nya. Sebenarnya secara teoretik bisa diharapkan seperti itu, tapi tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah ini juga BT-nya ya, terkait dengan yang tadi ya. Jadi di sini karakteristik dan poros material, kemudian dari size pore distribution-nya juga relatif bagus ya di sekitar ini. Kemudian hasil dari ini juga isotermal absorpsi, menjadi bentonite ya, surface area-nya meningkat ya setelah dipilarisasi, karena bagaimanapun juga pilarnya memberikan kontribusi surface ya, dan porous volumenya juga naik nih. Untuk kasus clay kita memang menggunakan sodium ya sebaiknya ya, karena lebih mudah diekspand ya dibanding kalsium ya. Kalau kalsium kan valensinya lebih besar. Tapi sayangnya di Indonesia ini mayoritas bentonite ini dari jenis kalsium ya. Jadi agak susah mengembang ya. Sementara yang lebih bagus digunakan sebagai bahan baku adalah sodium. Kalau kita ke pet shop ya, kita bisa mendapatkan itu. Biasanya dijual dalam bentuk bentonite sand, mereka mengatakan seperti itu, zeolite sand ya. Nah kalau bentonite sand-nya itu biasanya mereka import dari Thailand atau Cina ya, berbentuk sodium bentonite. Saya biasanya menggunakan itu sudah cukup bagus ya, seperti yang tadi di sini kita lihat cukup bagus juga ya. Tentu saja setelah dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu, preparasi awal treatment ya terhadap sodium bentonite tersebut. Nah ini nanolite yang lain, ada grafin, kemudian ada layer double hydroxide ya, transition metal oxide ya. Ini juga ada beberapa yang dikembangkan di tempat kita, LTH ya. Grafin ini saya kira juga sudah mulai masuk. Kita lanjutkan ya. Jadi ini kita bahas nanolayer ya. Jadi sedikit ya, intro dulu. Ini nanolayer ya. Tadi kalau kita bicara nano porous
Nah, ini organic nanoporous materials. Sebenarnya nano layer juga bisa ya. Secara konseptual sebenarnya suatu layer ya. Artinya sebenarnya kita bisa membuat layer dengan menggunakan big interaction ya, seperti hidrogen bond yang relatif kuat di antara bikin. Tapi tidak selalu seperti yang kita duga. Memang tantangannya di situ ya. Di sini sebenarnya apa namanya basic bukan basicnya istilahnya theoretical aspek theoretical consideration-nya masih belum begitu bagus ya, karena kita tahu sendiri ya dari sisi teori kuantum kan belum bisa merambah sampai ini ya, artinya eksplanasi untuk hal-hal yang seperti ini big interaction belum begitu bagus, sehingga konsekuensinya juga kalau kita mau prediksi dengan pendekatan-pendekatan yang teoretik agak sering melenceng ya, belum tentu seperti yang kita harapkan. Jadi memang trial error-nya masih banyak. Kecuali yang menggunakan pendekatan tadi kovalen ya, itu biasanya lebih mudah diprediksi. Oke, kemudian ini organic layer nanomaterial yang lain, ya, grafen ya, ini banyak digunakan grafit ya, banyak digunakan sebagai baterai ya, bisa grafit, lithium baterai. Nanti kita juga pelajari sedikit ya aspeknya, jadi penyisipannya interkalasi lithium, natrium. Kemudian ini organic layer nanometer yang lain, potasium, lithium titanate, layer double hydroxide, ini cukup banyak ya dikembangkan di Indonesia. Kemudian octosilicate. Oke, yang inorganik ya, ini tadi organik, ini inorganik, ini yang populer ya, clay dan hydrotalcid. Jadi sudah saya bahas yang ini. Untuk hydrotalcid, kalau clay ini layernya kan bermuatan negatif ya, sehingga di sini exchangeable cation ya, yang terhidrat yang ada di sini. Jadi kenapa di sini layernya negatif, ada pertukaran isomorf ya, isomorf ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini tetrahedral silikon, kemudian oktahedral dari aluminiumnya ya, kemudian ini juga ya. Ini yang tipe 21, ada yang tipe 11 kaolin ya. Jadi di sini kalau terjadi pertukaran ya Al dengan Mg 2+, Al-nya 3+, tentu saja berakibat di sini menjadi lebih kaya muatan negatif ya. Sehingga dia menyerap kation ya. Di antar lapisnya, di suasananya di sini lebih negatif ya. Sementara pada hydrotalcid situasinya sebaliknya ya. Jadi di sini positif, di sini yang ada adalah anion ya. Jadi hydrotalcid itu layer double hydroxide dengan formula seperti ini ya. Sebenarnya dari kata talc ya, jadi high water content, talc dengan konten air yang tinggi, hydrotalcid ya, talcid ya, hydronya air ya, jadi talc dengan konten air yang tinggi. Nah ini dimanfaatkan sebagai anion exchanger ya, bisa dimanfaatkan dan juga sekarang dikembangkan sebagai katalis ya. Nah banyak ini banyak dimanfaatkan sebagai cation exchanger. Nah, saya teruskan lagi, masih di sekitar clay mineral itu. Jadi ada yang 21 ya, 21 ini artinya di sini tetrahedral silikon, saat ini juga tetrahedral jadi 2, kemudian yang lainnya 1 ya. Kalau kaolin ininya 1 ya, jadi tetrahedral dengan oktahedral. Dan untuk kaolin ini ada hydrogen bond sehingga susah mengembang ya. Sementara pada ini bukan hydrogen bond ya, sehingga dia mudah mengembang. Nah ini dari sini kita lihat ya, jadi KTK-nya saja ya. Jadi KTK-nya itu smectite itu tinggi ya. Jadi kapasitas tukar airnya bisa mencapai 80-150 meg per 100 gram ya. Kemudian kaolin hanya 3-5. Ada ilit juga, ada chloride ya. Nah, tapi yang paling banyak dikembangkan ini smectite ya. Contohnya bentonite ya, montmorillonite, saponite ya. Itu banyak sekali pelajari. Nah, ini sudah saya singgung tadi, ini ilustrasi SEM-nya. Jadi di sini kita bisa melihat layer-layernya ya.
Tapi kalau kita ingin melihat misalnya katakan tadi pilar clay, kemudian kita menyisipkan material lain di situ, kita bisa menggunakan tem. Saya kira itu akan menjadi lebih bagus ya. Alasan kenapa kita banyak menggunakan layered materials inorganic ya, karena punya high thermal stability, expandable layer, kemudian easily modified, kemudian high surface area. Jadi terutama untuk proses-proses absorpsi dan katalisis itu luas permukaan pun jadi sangat penting ya. Jadi kalau surface area-nya besar, kemudian situs-situs yang penting untuk proses katalisisnya juga tersedia. Ya, ini kandidat yang bagus adalah salah satunya adalah clay. Tentu saja Bapak Ibu sekalian kalau nanti menggunakan ini perlu dilakukan modifikasi ya. Jadi beda dengan yang sintetik. Kalau yang di alam ini biasanya campuran material lain. Jadi ada teknik-tekniknya yang sering digunakan untuk memisahkan clay itu dari partikel lain ya dengan cara yang sederhana ya. Kita tahu bahwa clay itu kan dimensinya kurang lebih 2 mikrometer ya, apa ya istilahnya sebenarnya bukan itu kumpulan ininya agregatnya ya, jadi lumayan ringan ya. Jadi kalau didispersikan ke air akan terdispersi di bagian atas, sementara komponen lain misalnya silika akan mengendap ya. Mungkin bisa kita pisahkan dengan penyaringan dan memang bisa sedikit hasilnya, tapi kalau kita tekun seperti yang dilakukan oleh Pak Suseno ini sebenarnya dulu claynya kalau kita lihat ini juga nggak begitu bagus ya. Tapi begitu diproses di treat peaknya agak lumayan bagus ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa komposisinya ya sudah lumayan membaik. Ya. Oke, ini tadi sudah kita singgung. Ini jadi juga kita tadi sempat singgung sedikit ya. Jadi ini kaolin ya, dengan tem kita bisa melihat di situ lapisan-lapisannya. Nah, kalau kaolinit malah lebih jelas ya layer-layernya seperti itu. Sementara kalau kita lihat untuk monorilonit ini agak cruel ya, seperti keriting ya. Saya kira wajar ya karena dia mudah menyerap air. Jadi ketika kering itu, kemudian dia akan mengkerut seperti ini, bisa seperti itu. Sementara ini kan kurang hidrofilik ya. Kalau monorilonit ini hidrofilik, jadi dari IR-nya juga kita bisa melihat agak melebar di daerah sini ya. Sementara kalau kaolin lebih tajam. Ya, ini hydrogen bond yang ada di antara kaolinit itu yang menyebabkan kaolinit ini menjadi agak fast, firm ya, jadi agak susah mengembang. Sementara di sini lebih mudah mengembang ya, filerinya. Nah ini tadi juga sudah saya singgung ya, surface-nya bermuatan negatif ya. Jadi dengan surface negatif kita bisa modifikasi juga ya. Misalnya kita lepas ya, kita dilaminasi lah ya, seperti itu kita bisa manfaatkan ya. Kita modifikasi surface-nya itu ya dengan menggunakan bahan-bahan modifikator sehingga kita mendapatkan suatu material dengan fungsi yang baru ya. Nah, layer double hydroxide ya tadi sudah saya katakan di sini adalah anion ya di antara lapisnya. Jadi di sini bisa digunakan sebagai pertukaran anion ya. Di sini kita juga prinsipnya sama ya. Kita bisa melihat dari XRD-nya. Saya nggak profit ya, tapi ini dari kajian mikroskopiknya kita lihat juga satu struktur yang berlapis-lapis ya seperti ini. Ya. Jadi heterotalsit itu adalah suatu layer double hydroxide ya yang diturunkan dari ya karena kemiripannya ya dengan talc ya, kandungan tinggi air ya. Jadi di sini juga karena ada pertukaran isomorf sebenarnya sehingga mendapatkan suatu material yang bermuatan positif ya sehingga dapat mengakomodasi muatan negatif. Oke, untuk sintesis ya sangat banyak ya digunakan pendekatan ini ya, hydrothermal proses ya, yaitu suatu proses sintesis dengan menggunakan reaktor hidrotermal ya, reaktor bertekanan tinggi yang mampu menahan tekanan tinggi ya. Jadi di sini
biasanya stainless steel, kemudian di dalamnya ada apa? Teflon ya, kita masukkan di sini, kemudian kita masukkan ke dalam wadah ini dan kemudian kita proses. Jadi di sini sebenarnya ada proses sol gel ya. Ini misalnya sintesis dari Fe ZSM5 ya, TeOS, Fe salt, kemudian sumber aluminium, sumber sodium, diatur pH-nya, kemudian diproses dengan reaktor hidrotermal ini, kita mendapatkan Fe ZSM5 misalnya. Ya. Ini sintesis ya. Jadi kita bisa mensintesis baik zeolite maupun tadi katakanlah smectite ya. Contohnya smecton SE itu contoh layered material yang disintesis ya. Tapi memang agak lebih sulit yang layerednya. Tidak banyak sih saya temukan yang dalam bentuk sintetik dibanding porous material ya. Porous material lebih banyak setahu saya. Nah ini sol gel proses sebenarnya ini bukan suatu yang ini ya, klasifikasi ini sebenarnya nggak begitu pas ya, tapi ada beberapa orang, ada penulis yang menulis seperti ini ya. Jadi sol gel ini bisa dikaitkan juga dengan proses hidrotermal seperti ini. Jadi di sini kita proses sol yang mikroskopik ya, kemudian terjadi suatu pembentukan gel ya. Jadi kalau sol itu fase padatnya masih terdispersi dalam fase larutnya ya, mikroskopik ya. Sementara kalau gel mulai banyak fase padatnya ya, dan bentuk jejaring ya. Jadi ini contohnya adalah pembuatan TeOS ya. Maaf kok, sorry, silika ya, dari TeOS misalnya. Ya. Kita bisa membuat silika dan memodifikasi ya material ini dengan menggunakan proses sol gel. Detailnya sudah bisa lihat sendirilah ya. Ini prinsip-prinsip utamanya. Jadi hidrolisis ya, kemudian kondensasi ya, sehingga menghasilkan suatu material dari hasil kondensasi ini tadi katakanlah silika atau yang lain. Kemudian modifikasi terhadap material berlapis ya melalui intercalation, ion exchange, impregnation, kita bisa menghasilkan material baru, apakah material berpori ataukah material composite ya, dengan menggunakan modifikasi ini, atau material hibrid bahkan ya, dengan menggunakan ion exchange misalnya, pertukaran ion ya, kita usir ya, dalam contoh ini kita menggunakan cation exchanger ya, clay misalnya, kemudian kita masukkan cation lain di sini, kemudian terjadi pertukaran ion ya. Pertukaran ion ini kita harus perhatikan ya. Biasanya kalau untuk melakukan pertukaran ion kita harus cek dulu KTK-nya ya dari material itu. Nah, untuk itu kita harus melipat gandakan ya konsentrasi dari penukarnya. Misalnya KTK-nya katakanlah 50 ya, jadi kita harus buat lautan dengan konsentrasi yang lebih tinggi, paling tidak 2 kali atau 3 kalinya, sehingga pertukaran ion itu menjadi lebih berhasil. Kalau terlalu stokiometrik kadang-kadang nggak begitu bagus hasilnya ya, bahkan bisa gagal juga ya. Kemudian expandable two dimensional nano space ya, ion dipole interaction yang menyisipkan material lain ke situ ya, untuk berbagai aplikasi. Nanti kita contohkan misalnya untuk fotokromisme ya, fotokromisme misalnya, bahkan juga mungkin fotokatalisis dan sebagainya. Kemudian polimerisasi dalam antar lapisnya ya. Polimerisasi bisa menghasilkan suatu material baru. Jadi katakanlah ini menjadi komposit ya. Kalau clay itu sifatnya hidrofilik, bisa kita konversi menjadi material hidrofobik ya. Dengan mensisipkan material-material yang banyak hidrokarbonnya di situ ya, rantainya, sehingga menjadi lebih hidrofobik ya. Jadi kita bisa mentransformasikan material yang tadinya hidrofilik menjadi hidrofobik. Atau kita misalnya tadi kita lepas layernya dan kita modifikasi surface-nya ini ya. Nah, kemudian bisa juga tadi pilarisasi ya, berikan perkursor, kemudian kita kalsinasi untuk oksida ataupun bahan organik ya, pilar organik juga mungkin ya.
misalnya dengan tetrametilamonium, ya tetraetilamonium dan sebagainya yang bermuatan positif dan bisa mengusir kation-kation di sini. Nah ini grafit ya, contoh yang lain adalah material berlapis ya yang bisa kita modifikasi ya, jadi mensisipkan misalnya litium, natrium dan sebagainya ya. Jadi di sini bisa penyisipan litium atau dengan kalium, dan bisa kita kaji juga dengan menggunakan pendekatan komputasional ini ya, dengan DFT calculation ya, misalnya diprediksi bahwa kalium itu akan melakukan pelebaran yang lebih luas dari antar lapisnya itu ya. Jadi kalau litium itu kan lebih kecil ya, harapannya ionnya ya akan ionnya harapannya menghasilkan interlayer yang lebih kecil ya, 3,5949 angstrom. Kemudian insersi dari kalium menjadi lebih besar ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya, ini dari peak 002-nya terjadi pergeseran kiri. Sebenarnya fenomenanya sama dengan clay tadi ya. Jadi pergeserannya ke kiri sedikit ya, karena ini memang itunya juga kecil ya, ukuran dari ionnya. Jadi terjadi pergeseran. Nah ini bisa kita cek berapa terjadi pergeseran dari ini ya, antar lapisnya. Nah ini kalau yang diperbesar adalah anionnya juga sama ya. Jadi anionnya juga menyebabkan ini ya. Karena ini kan dalam bentuk garam ya. Jadi kita XRD-nya juga kita lihat. Bisa kita lihat terjadi pergeseran ya, yang ini adalah grafit, kemudian ini LiCl, kemudian Li2SO4 ya, terjadi pergeseran ke kiri. Tapi kita perlu catat ya, kalau ini mungkin tidak terlalu hidrofilik ya, tapi kalau kita bicara small morilonit itu ya, nah ini harus hati-hati ya. Di sini ketika kita mau analisis dengan XRD harus betul-betul kering ya, karena cenderung untuk menyerap air ya. Jadi betul-betul ketika kita mau analisis dengan XRD, kalau kita berurusan dengan smectite dari jenis smectite misalnya bentonite, maka memang harus betul-betul kering. Kalau enggak nanti dia selama kalau tidak dalam kondisi kering maka akan mengembang. Ini kan hidrofilik sekali ya. Jadi ketika ditaruh di luar saja dia akan kemudian menyerap uap air ya. Jadi sering kita mendapatkan hasil yang kok aneh ya. Jadi seperti tidak terjadi ini pelebaran, tapi sebenarnya sudah terjadi ya, karena si monorilonit sendiri itu juga menyerap air, kemudian yang hasil interkalasinya itu kan cenderung menjadi lebih hidrofobik ya, dan sudah form pilarnya sehingga kok tidak terjadi pergeseran, padahal sudah terjadi sebenarnya. Jadi harus betul-betul kering. Kalau kering kelihatan betul ya perbedaannya. Sementara kalau grafit tidak seperti itu ya. Nah ini tadi sudah kita singgung ya, kemudian pilarization saya kira sudah ya tadi. Jadi kita masukkan prekursornya ya, kemudian kita lakukan kalsinasi. Biasanya di sini kita menggunakan proses Kegen ion ya, oligokation. Jadi kation yang berperan besar kita dapatkan dengan cara menghidrolisis. Jadi kalau AlCl3 langsung biasanya kita tidak mendapatkan ketinggian pilar yang sesuai yang seperti kita harapkan. Jadi biasanya kita hidrolisis dulu, kita proses di sini sehingga akan cukup lebar. Pelebarannya ketika kita kalsinasi maka pilarnya itu akan sesuai dengan harapan kita ya. Akan lebih bagus juga. Kalau langsung tanpa hidrolisis tidak dihasilkan keginian, biasanya pilarnya menjadi lebih kecil. Ya, apa saja yang bisa kita masukkan di sini, bisa TiO2. Oke. Kemudian kalau teknik yang lain ada co-crystallization untuk material porous organic nanometer. Selain pendekatan tadi sintesis kovalen, maka co-crystallization itu juga bisa kita gunakan sebagai teknik ya. Tapi sekali lagi ini sangat masih sering jauh dari hipotesis kita, jadi terlalu empirical sekali ya. Tapi teknik co-crystallization dengan mengandalkan big interaction antara dua spesies bisa digunakan ya untuk proses atau untuk salah satu alternatif untuk menghasilkan satu material berlapis atau berpori ya.
Jadi piece-nya adalah ini ya, kita menggunakan pendekatan crystal engineering ya, menggunakan interaksi-interaksi ini yang sangat umum ya, ikatan hidrogen. Ikatan yang lain juga bisa, tetapi biasanya tidak terlalu kuat. Kalau kita lihat ini, untuk ikatan hidrogen sendiri kan cukup kuat ya dari sisi energi ya, 15-40 ya, kilokalori per mol, sementara yang lainnya kan relatif lebih lemah ya. Jadi potensi lebih besar. Baik, untuk karakterisasinya, kita biasanya di cluster kita lebih banyak berurusan dengan material padat anorganik ya, ini adalah XRD, FTIR, SEMTEM, kemudian PET isothermal, particle size analyzer, kemudian thermal analysis ya. Jadi ini jantungnya termasuk XRD ya. Jadi give information buat catalyze ini material ya, structure and particle size. Jadi tadi sudah saya singgung ya, misalnya dari pergeseran peak ini kita bisa melihat terjadi apa enggak ini ya. Tapi sekali lagi bentonit ini sebenarnya kita harus koreksi juga ya. Kalau kita menggunakan bentonit ya, kita harus koreksi juga delta D-nya dia ya, dari D001 kurang 9,6 angstrom gitu ya, untuk kita harus memperhitungkan bahwa dia sudah menyerap air ya dalam proses karakterisasinya. Jadi ini X-ray diffraction ya, jadi kita bisa menggunakan juga sebagai alat untuk mengukur dimensi dari material itu, ya, particle size. Kemudian SEM dan TEM, scanning electron microscope ini yang sudah semakin banyak di Indonesia ya. Ini digunakan untuk mempelajari sebenarnya lebih ke external surface ya. Tapi kadang SEM juga dilengkapi dengan analisis elemental ya, DAX ya. Walaupun itu sebenarnya ya kalau kita mau mendapatkan hasil akurat ya sebaiknya untuk analisisnya kita menggunakan lain ya, misalnya fluorescent atau mungkin yang destruktif ya. Tapi sudah memberikan gambaran cukup bagus terhadap ya lumayan lah untuk mendapatkan gambaran tentang unsur yang ada di situ. Kita bisa melihat morfologinya, eksternalnya, terutama misalnya untuk crack ya, misalnya kerusakan material dan sebagainya, atau mungkin dispersi material di external surface, saya bisa pantau dari atau lihat dari SEM ini. Kemudian untuk TEM itu bisa lebih ke internal ininya ya, morfologinya. Jadi misalnya kalau kita ingin melihat apa tadi itu pilar clay sudah terbentuk atau belum, kemudian ada partikel yang berhasil yang kita sisipkan apakah sudah masuk sesuai harapan kita ke dalam tube atau ke dalam antar lapisnya atau ke dalam porusnya, kita bisa melihat dengan TEM ya. Jadi suatu teknik mikroskopi ya menggunakan elektron beam ya, hampir sama tapi ini ditransmisikan ya melalui satu spesimen ya, untuk menghasilkan suatu image ya. TEM ini tidak banyak ya, saya kira belum banyak yang punya ya. Kalau SEM saya kira relatif sudah ini. Tapi kalau kita misalnya tadi membuat katalis, misalnya nikel, platin dan sebagainya yang terdispersi dalam matriks lain, memang sebaiknya kita juga menggunakan TEM ini ya, untuk melihat bagaimana apakah sudah sesuai dengan harapan kita, dia terdispersi di mana. Ya, ini kemudian ini surface area and pore size analyzer ya. Nah, surface area and pore size analyzer di surface area, pore size ya, pore size distribution, pore structure, pore volume ya. It's usually advantage to have a surface area to make sure the dispersion untuk konsep kontak katalisis ya. Oke, mungkin lebih baik ini kita inikan saja. Jadi untuk determinasi surface area, kemudian pore ya. Jadi kita bisa menggunakan teknik ini ya, teknik analisis ini. Dari sini kita bisa mendapatkan informasi apa tadi, sudah kita sampaikan informasi tentang loss permukaan, misalnya bentonit, L2 bentonit, kemudian krom terdispersi dan L2 bentonit ya. Jadi ini sebenarnya salah ya tandanya. Balik. Kita lihat surface area-nya berubah ya. Jadi, nah kenapa ini lebih kecil ya
Dibanding ini mungkin saja bentonitnya ini sudah menyerap air ya, jadi ini ada susahnya ya. Kalau di gasingnya nggak bagus atau kemudian ada tenggat waktu yang ini, atau mungkin saja L2O3 ini juga membentuk agregat yang tidak seperti ini. Ya, kita harapkan dia tidak bukan pilar, tapi mungkin agregasi yang horizontal dan sebagainya yang tidak menyebabkan terbentuknya atau seharusnya dia berkontribusi kalau setiap tiang itu berkontribusi terhadap luas permukaan, tapi kalau dalam bentuk agregasi tentu saja tidak memberikan kontribusi apapun ya. Oke, jadi in principle ini bisa digunakan untuk itu surface area, freight pore radius, kemudian total pore volume-nya. Kemudian FTIR yang sangat sering kita pakai ya. Dari sini kita juga bisa melihat kalau treatment terhadap material itu menyebabkan damage apa enggak dalam konteks clay misalnya di SIOAL ini ya. Jadi di sini kita lihat tidak terjadi damage, berarti ya ini tidak rusak, dan kemudian mungkin kalau kita masukkan material lain akan kelihatan juga di sini ya. Ada particle size analyzer-nya untuk ini bisa direct ya, kita bisa melihat distribusi dari ukuran partikelnya langsung ya dari sampel kita ya. Jadi di daerah mana dia paling banyak gitu ya. Kemudian thermal analyzer, ini ada dua, yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Yang kualitatif misalnya DE bisa dipakai untuk prediksi, misalnya ini bisa dipakai untuk mendapatkan gambaran tentang materialnya, karena memang dia khas sekali. Misal kaulinit dengan bentonit itu akan lain pola DTE-nya ya. Jadi di kaulinit ini daerah sekitar ini hampir tidak ada peak endotermiknya ya, karena memang mereka tidak higroskopik, tidak sehigroskopik bentonit ya. Kalau bentonit akan tajam ya. Nah, kemudian di daerah sini terjadi dihidroksilasi ya, mungkin akan berbeda antara kaulinit dengan bentonite ya. Nah, kemudian terjadi recrystallization pada temperatur yang lebih tinggi. Kalau ini biasanya hampir sama ya, di daerah sekitar 1000 untuk clay ya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat ya, misalnya kita memasukkan material lain ataukah pilar atau apa saja, terjadi drop dalam ini TG-nya ini menggambarkan persentase material yang lepas dari layer atau porus material tersebut. Nah, untuk aplikasinya ini banyak ya, tapi saya lebih menekankan pada katalis ya. Misalnya cracking, kemudian untuk pembuatan biodiesel, dimethyl ether, kemudian juga untuk absorpsi ya, dan fotokromisme yang pernah dipelajari. Jadi katalis ya, ini ada dua jenis ya, katalis homogeneous dan heterogeneous, dan ini konteksnya kita katalis heterogeneous ya, karena fase antara yang kita katalisis dengan katalisnya berbeda. Sementara kalau homogeneous yang sama saya kira sudah sangat umum ya. Homogeneous katalis in the same phase ya, as the substance reacting. Sementara yang heterogeneous itu different ya. Kenapa kita banyak menggunakan katalis yang heterogeneous ya, karena sebenarnya lebih mudah dihandle ya, mudah dipisahkan dan sebagainya dibandingkan dengan homogeneous ya. Homogeneous kan biasanya tercampur ya di dalam produk, sehingga pemisahannya juga perlu effort. Sementara kalau katalis yang heterogeneous itu relatif lebih mudah ya. Nah, dari sisi reaktivitas mungkin lebih bagus yang homogeneous karena mereka sefase ya. Tapi banyak keunggulan-keunggulan heterogeneous, terutama dalam konteks ekonomi, itu orang akhirnya lebih cenderung ke situ dalam industri ya, penggunaannya di dalam industri menggunakan heterogeneous ya. Ini saya kira begitu baik. Kemudian fotokatalisis ya, ini salah satu contoh yang baik katalis ya. Ini bukan keahlian saya ya. Enzim. Mungkin 5 menit lagi Pak ya. Oh gitu ya, cepat ya. Aduh ya, ini kemudian nanokatalis ya. Jadi nanokatalis ini sebenarnya hanya ada di sisi dimensinya saja. Ukurannya lebih kecil. Ukurannya maaf antara 100 dengan 1 sampai 100 nanometer ya, dari sisi dimensinya saja. Dan yang paling banyak kita pakai adalah yang ini biasanya acid ya,
acid, tapi juga ada base ya, acid, base solid acid atau apa namanya, bisa yang asam padat ataupun basa padat ya. Jadi kita modifikasi surface-nya misalnya dengan asam, zirconia ya, atau kalau zirconia ini porosnya nggak begitu ini ya, ini alumina silika lah, siolate ya. Jadi kita modifikasi sehingga kita menggunakan bronzed acid ya, dan juga ada Lewis acid-nya. Kalau kita treat dengan temperatur tinggi, kita menghasilkan Lewis acid yang kita bisa manfaatkan. Nah, ini contoh-contohnya ya, sulfated alumina, sulfated ini, sulfated titania, aluminium silicate ya, yang relevan dengan kita pembahasan kita sekarang. Ini supported katalis, biasanya memang layered atau porous material itu kita gunakan sebagai support ya. Jadi ada bahan aktifnya, misalnya platin ya, kita support ke sini. Dan kita bisa lihat ini dengan tem ya. Jadi di sini ya, jadi kita bisa melihat ada noda-noda hitam ini, spot-spot hitam ini menggambarkan adanya material yang padat ya, seperti platin ya. Oke, kemudian untuk fotokromisme, ini pernah kita belajar, tapi ini bukan hasil saya. Jadi fotokromisme itu ada satu fenomena di mana kalau material itu kita radiasi dengan sinar UV, misalnya terjadi perubahan, misalnya katakanlah apa ya, entah konformasi, entah konfigurasi, yang mungkin karakteristiknya beda ya. Artinya katakanlah cis dengan trans subbenzen ya, berbeda warnanya antara cis dan trans ya. Jadi kita bisa sisipkan ke dalam antar lapis ini karena dia bisa mencegah reaksi balik ya. Biasanya kalau cis trans subbenzen itu kena panas sedikit kemudian dia akan balik ya. Tapi kalau kita sisipkan ke dalam material berpori atau berlapis, maka heat effect-nya bisa kita kurangi sehingga dia tidak mudah balik lagi. Ini yang pernah dipelajari oleh Bu Iswa Timah, profesor ya, sendiri juga pernah mengembangkan ini. Jadi untuk fotokatalis ya, tapi bukan fotokromis. Kalau ini fotokromisme yang dipelajari dengan menggunakan ini GC ya, kita bisa melihat hasil proses fotokatalisisnya. Jadi TiO2 didispersikan ke dalam Al2,3 pilar saponite ya. Saponite ini suatu clay sintetik ya. Jadi kita bisa lihat setelah di fotokatalisis produknya seperti ini ya. Jadi berhasil berarti proses fotokatalisisnya. Kemudian ini ada contoh lagi proses tadi fotokromisme ya, tapi bukan dengan UV, dia dengan XRD pengamatannya. Ini bisa juga yang ini dengan UV. Kalau ini dengan UV, jadi kita lihat dari perubahan peaknya atau pergeserannya ini mengindikasikan terjadinya suatu proses fotokromisme. Di sini juga bisa ya. Jadi cis trans ya, ini misalnya Punipia, ini jenis clay ya, kemudian diradiasi, ini terjadi pelebaran dan kemudian perubahan dalam basal spacingnya dan bisa kita amati dari XRD-nya itu ya. Sebelum dan setelah treatment, jadi diberi UV akan ke kanan, kemudian jadi cis form, kemudian ini berubah ya antar lapisnya, kemudian setelah diberi visible light dia akan kembali dan berubah lagi basal spacingnya. Kita bisa amati dengan XRD. Nah, untuk hydrocracking, kita di lab kami kita gunakan bahan baku vegetable oils, minyak bekas dan sebagainya, goreng bekas, misalnya sawit, lapan sebagainya, kita crack ya, kita menghasilkan satu biogasolin ya. Biasanya tidak satu ya, biasanya banyak itu fraksinya, ada biogasolin, bioafter, biokerosin dan sebagainya ya. Yang kita bisa pisahkan lagi dengan teknik fraksinasi. Sebenarnya kalau katalisnya bagus, maka di awal saja di proses katalisis sudah bagus pemisahannya ya, antara biogasolin dengan fraksi yang lain ya. Tapi kalau tidak begitu bagus, kita bisa lanjutkan dengan fraksinasi. Kemudian biodiesel ya, ini kita single step misalnya. Kita biasanya kalau kita menggunakan minyak nabati bekas, misalnya jelantah dan sebagainya, free fatty acid-nya tinggi, nah kita perlu kurangi. Kita treat dengan asam padat ya, misalnya zeolite ataukah bentonite atau pilat bentonite yang teraktivasi asam, bisa juga zirconia dan sulfated zirconia, silika tadi ya, bisa sulfated silika. Kemudian kita treat ya ininya
materialnya sehingga kita mendapat vegetable oils yang kita akan jadikan biodiesel, kita bisa mendapatkan biodiesel material yang bahan baku yang free fatty acid-nya lebih rendah. Biasanya kalau kita menggunakan bahan baku minyak bekas atau minyak nabati, free fatty acid-nya cukup tinggi ya. Jadi kalau di bawah 5% atau di atas di bawah 1% mungkin masih aman ya. Tapi kalau di atas itu biasanya harus kita treat dengan two-step preparation tadi ya, dengan menggunakan katalis asam kemudian katalis basa. Kita sudah berhasil mengembangkan ini dengan katalis asam padat maupun basa padat ya. Di sini jadi kita treat di sini dengan solid acid katalis kemudian solid base katalis ya. Kemudian kita mendapatkan biodiesel ya, dan glycerol. Ya. Alkohol dehydration ya, kita pernah coba tetapi masih lebih bagus menggunakan katalis homogeneous ya. Di proses barbet bisa membuat dimethyl ether ya, masih susah kalau kita menggunakan zeolite ya, konversinya rendah. Kemudian absorpsi itu juga cukup lama kita pelajari, jadi kita bisa menggunakan ini sebagai asupan tentu saja setelah di treat ya, menggunakan pendekatan Freundlich ataupun ini Langmuir. Nah ini beberapa contoh yang kita pernah lakukan ya, sintesis krom, L23 bentonate, nanokomposit sebagai true-cracking katalis castor oil. Jadi kita pakai untuk mengkonversi castor oil menjadi biogasolin ya. Di sini sudah kita singgung tadi. Ini materialnya. Jadi harapannya memang masih dari sini ada kemungkinan. Jadi kalau kita katakan tadi membuat pilar clay bisa saja seperti ini hasilnya, bisa saja seperti ini. Mungkin harapan kita seperti ini, tetapi bisa saja sedikit tidak terorganisir lagi ya, menghasilkan satu house of cards structure seperti ini. Tapi kalau kita lihat dari temnya, alhamdulillah masih cukup bagus ya. Jadi layer ini masih ada ya. Jadi masih belum merusak sama sekali. Kemudian ini juga ya, peaknya ini juga ya. Ini mengindikasikan bahwa material itu masih. Jadi dengan analisis ini kita bisa menunjukkan bahwa material katalis itu cukup layak ya untuk digunakan sebagai katalis konversi. Tentu saja masih perlu kita sempurnakan. Di sini tantangannya kalau kita menggunakan bahan alam, memang sering komposisi bahan alam itu kan tidak homogeneous ya. Jadi sebenarnya kalau memang kita ingin betul-betul membuat katalis yang bagus, yang komersial, sebaiknya memang menggunakan sintetik clay atau sintetik zeolite ya. Ini saya sendiri pernah juga dinasihati oleh seorang pakar katalis seperti itu. Memang honor rupo honor go gitu ya. Jadi kalau membuat katalis yang powerful ya memang sebaiknya menggunakan sintetik material ya sebagai hostnya. Oke, kemudian ini juga contoh yang lain, hydrocracking oil residue palm oil ya. Jadi dari palm oil residue ini sering disebut CPO parit, jadi hasil pengolahan pembuatan CPO biasanya dibuang ke parit dan masih ada minyaknya dan bisa kita pakai ya. Kita konversi menjadi bahan bakar ya. Prinsipnya sama tadi ya, jadi di sini kita menggunakan pilar zirconia, kemudian kita dispersikan, kita menggunakan ini nikel ya, dan promoter molybdenum. Jadi promoter ini memperkuat fungsi katalisnya. Oke, ini produknya ya. Jadi dengan karakteristik ini speknya, surface area-nya monomer 25, kemudian set ini zirconia monomer 113, ini turun lagi karena ada nikel dan molybdenum yang masuk ke sini ya. Dan kita pakai untuk cracking ya, jadi lumayan bagus ya, ada gasolin, kerosin. Ini saya katakan bahwa hasil cracking ini bahkan bisa kita dapatkan fraksi diesel ya. Jadi kalau tadi kita lihat ke proses pembuatan biodiesel kan hanya biodiesel yang esterifikasi, trangesterifikasi, tapi ke cracking sebenarnya kita dapatkan 2 atau 3 ya, ada kerosin, ada gasolin, dan kita bisa pisahkan. Kita bisa mendapatkan 3 fraksi. Nah, kalau bagus sebenarnya memang akan lebih selektif ini, tetapi tidak bisa dihindari juga yang lain, dan kita bisa pisahkan dengan fraksinasi. Sebenarnya cukup banyak yang ingin saya sampaikan, tapi saya kira waktunya sudah habis ini. Mungkin masih dapat toleransi dari Mas Fajar ini. Monggo nanti. Oke, Pak. Sama, Pak.
Jadi, menurut saya, terima kasih. Ya, saya tutup saja. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Karna yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik tadi terkait nanolayer dan nanoporous material. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita rekap dari berbagai kampus ini, Pak. Mungkin karena waktu saya bacakan saja ya, Pak ya. Nanti satu-satu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Uwin Sofiani dari Universitas Indonesia. Jadi yang pertama, untuk aplikasi katalis, material nanopori manakah yang lebih efektif digunakan? Apakah nanopori organik atau inorganik, Pak? Itu dulu mungkin, Pak. Iya, sebenarnya tergantung dari apa yang akan kita katalisis ya. Jadi kalau kita bicara tentang hydrocracking ini biasanya memang inorganik ya, karena lebih dari sisi thermal maupun structural stability. Jadi kalau kita bicara katalis kan tidak hanya sekedar surface area-nya, kemudian situsnya, tapi juga kita harus lihat dari structural stability-nya, kemudian thermal stability-nya. Ya. Kalau untuk proses kinerja tinggi, ya temperatur tinggi, tekanan tinggi dan sebagainya, saya kira itu ya syarat yang paling penting. Walaupun sekarang banyak material organik ya, yang juga sudah mulai tahan ya temperatur tinggi. Tapi kalau misalnya proses yang agak middle ya, misalnya lebih rendah ya temperaturnya, katakanlah biodiesel, itu sudah mulai banyak digunakan material-material organik ya. Katakanlah dari biomass ya, dari misalnya dari char itu ya, orang-orang sering mengatakan biochar, char sebenarnya kebanyakan dari ini, walaupun ada juga yang bukan biochar ya. Itu bisa kita modifikasi untuk menjadikan katalis biodiesel. Jadi tergantung sebenarnya pada proses, tergantung proses itu pada temperatur tinggi, tekanan tinggi, atau bisa pada temperatur yang rendah ya. Kalau temperatur rendah saya kira katalis organik juga bagus, bisa digunakan. Tapi kalau sama-sama, katakanlah sama-sama misalnya, itu juga saya belum pernah membandingkan ya secara eksperimental ya. Misalnya katakanlah untuk pembuatan biodiesel menggunakan biochar yang termodifikasi, terus atau sulfated biochar lah katakanlah seperti itu, dengan sulfated silika belum pernah saya coba ya. Tapi mungkin saja, bisa saja dua-duanya sama bagusnya ya. Ini kan masih banyak pertimbangan lain ya dalam industri, misalnya cost ya. Jadi kalau misalnya nggak beda jauh, cost juga harus kita perhatikan seperti itu ya. Nah, saya belum pernah membandingkan secara langsung ya mana yang lebih bagus untuk satu proses katalisis tertentu gitu. J, itu Nun. Pak, pertanyaan yang kedua dari penanya yang sama, Pak. Jadi apakah surface area material nanopori itu bisa dikontrol? Itu ya sebenarnya begini, kalau sudah jadi itu memang susah ya. Jadi katakanlah kita misalnya saya pernah menggunakan misalnya nanoporous nanosirkonia komersial ya, kita modifikasi ya, itu memang susah karena sudah terbentuk ya. Tapi kalau kita buat sendiri, misalnya kita menggunakan katakanlah dari prekursornya ya, zirconium oxychloride misalnya ya, terus kita kasih template, ya kita bisa ngontrol itu ya, jadi sesuai dengan template-nya ya, jadi dimensi porinya, kemudian luas permukaannya, juga katakanlah clay tadi ya, clay itu kan juga begitu. Kalau kita ini clay misalnya kita dapatkan clay sintetik pun sebenarnya bisa kita menggunakan tadi pilar yang dengan oligokation yang ukurannya bisa kita atur sebenarnya, tergantung rasio dari misalnya prekursornya ya. Kalau kita menggunakan misalnya prekursor aluminium ya, jadi alumina dan OH-nya ya, kita rasionya kita atur, kemudian kondisi reaksinya kita bisa mendapatkan juga yang kita harapkan. Nah, jadi bisa ya, porous material lain seperti siolite juga demikian, dalam arti kalau itu memang dibuat dari prekursornya. Tapi kalau dari alam susah ya, kalau kita menggunakan siolite alam yang sudah tersedia, kita modifikasi paling hanya berubah sedikit, paling bahan-bahan organik kotor yang ada di situ saja yang kita bisa bersihkan, bisa memperluas surface area-nya sedikit, atau mungkin silika-silika lainnya yang menempel di situ kita bisa bersihkan dengan HF ya, itu bisa cukup membantu ya. Nah, sebenarnya in principle bisa, Mbak. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih, Prof. Karna. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ayu Jessica dari Universitas Udayana. Jadi yang pertama adalah
apakah logam oksida sebagai interkalat lempung yang dimanfaatkan untuk fotokatalis selalu efektif dimanfaatkan sebagai katalis juga? Nah, itu Pak. Mungkin. Oh gitu ya. Baik, ini jadi misalnya tadi katakanlah clay ya, yang di maaf ya, ini bisa katakanlah tadi katakan saja misalnya ini untuk fotokatalis ya. Tapi wah saya nggak dapatkan ya. Nah inilah ini beda ya untuk cracking. Tapi katakanlah ini zirconia ini juga fotokatalis ya. Sebenarnya kita bisa manfaatkan langsung ya. Katakanlah tadi zirconia bentonite, titania bentonite, itu bisa kita manfaatkan untuk pilarnya itu, interkalatnya itu kita manfaatkan juga sebagai fotokatalis gitu ya Mbak ya. Jadi tapi kadang-kadang sekarang juga banyak dicampur dengan itu ya bahan yang lain ya, karena kalau untuk fotokatalis misalnya kita tergantung kepada sinar UV, misalnya kita mau coba terapkan di lapangan gitu ya, tergantung UV, malam hari tidak bisa ya, bisa kita masukkan AG lah, misalnya untuk antibakterinya, misalnya kalau memang kita gunakan untuk itu. Tapi dalam konteks tadi pertanyaan interkalatnya apakah bisa dimanfaatkan sebagai katalisnya, bisa kalau misalnya kita tadi ingin buat untuk katalis ya. Jadi zirconia, titania bisa manfaatkan sekaligus sebagai fotokatalisnya. Oke. Oke, makasih Pak. Kemudian yang kedua, pada saat mensintesis lempung terpilar, bagaimana cara untuk memastikan agar logam yang terpilar pada lempung tidak terlepas pada saat tahap aplikasi? Mungkin itu, Pak. Nah, itu tantangan itu seperti masak ya. Jadi ini kalau cooking chemistry itu memang begitu ya. Jadi katakanlah kita mempilarkan di sini kan ada metallic saltnya, maaf, kemudian ada NaOH, HCl dan sebagainya. Jadi kita upayakan dia menghasilkan satu polioksikation yang atau oligokation atau kekinain yang besar ya, yang bisa mengangkat layernya ini, dan kemudian nanti dia bisa ini membentuk ikatan kovalen ya. Memang tidak mudah ya, tidak mudah. Ini kalau kita lihat terjadi flip ya di sini. Mungkin saya agak lupa tadi di bagian atas ya. Seperti ini ya. Ini harapannya seperti ini. Jadi memang proses pilarisasinya di sini ini sangat memegang peranan penting, termasuk heat treatmentnya ya. Jadi ketika kita melakukan sintering dan sebagainya ya. Ini kalau ya seperti masak juga ya, kita dengan resep yang sama, kalau tangan kita juga atau kondisi alatnya juga itu tidak, ini bisa menghasilkan yang beda ya, nggak begitu seperti kita harapkan. Jadi bisa saja dia terbentuk agregasi di sini ya, terbentuk agregasi, jadi tidak pilar seperti ini kan kondisi ideal ya. Jadi kondisi ideal seperti ini dia bereaksi berikatan secara kovalen dengan diet ini, kemudian ya seperti ini, kemudian dia foam di sini ya. Tapi yang penting saran saya misalnya rasio dari prekursornya, kemudian kondisi-kondisi treatmentnya di sini betul-betul harus kita ikuti sesuai dengan protokol ya. Jadi di sini pengalaman juga jadi penting ya. Jadi memang kalau untuk sekali dua kali, nanti kalau sudah berapa kali mungkin kita mulai dapatkan celahnya. Bahkan biasanya malah mahasiswa nih lebih ngerti ya. Setelah berapa kali harusnya diginikan menghasilkan. Ini tergantung juga dari material bahan bakunya ya. Kalau kita menggunakan material alam ya, mineral ya, bentonite itu kadang-kadang walaupun kita melakukan hal yang sama, kadang-kadang tidak selalu seperti yang kita harapkan, karena memang ini tidak sehomogen yang kita harapkan seperti pada material sintetik ya, katakan seperti saponin, seperti smekton ya, atau monomer G10. Jadi ini intinya bahwa kita harus memperhatikan proses ini, mulai dari rasio dari prekursornya terhadap misalnya katakanlah basa di sini ya. Terus kemudian treatment panasnya ya. Jadi kalau heat treatnya itu tidak terlalu cepat dan sebagainya ya, bisa nggak bagus ya. Jadi masak steak pun juga begitu kan. Jadi kalau misalnya apinya terlalu besar seperti itu bisa menyebabkan dia tidak seperti kita harapkan. Begitu kira-kira ya. Ini mungkin
mungkin skill di lapangan itu nanti bisa mendapatkan sendiri karena kadang case per case beda ya. Tapi Iya, Pak. perhatikan ya. Oke, apalagi kira-kira yang Oke. bisa. Pak. Sekarang dari Hmm? Bapak atau Ibu Nazim Rahmat dari UGM. Jadi yang pertama, seberapa urgenkah reducing dan stabilizing agent dalam sintesis nanopartikel, nanolayer, dan nanoporus, Pak? Itu. Mungkin itu dulu. Iya, ini ya kebetulan saya di situ nggak banyak punya pengalaman ya stabilizing agent dalam konteks misalnya. Kalau saya sendiri kan begini, kalau kita kalau saya lihat dari ini mungkin ya besar ya karena pengaruhnya besar ya. Tapi saya nggak bisa menjawab. Mungkin ada teman-teman lain yang lebih ini. Karena di sini saya pengalamannya kan bikin nanoporus, misalnya dari lihat material, kemudian dari modifikasi zeolit, kemudian titania dan zirconia ya. Jadi kalau kita tambah kan stabilizing agent yang pernah saya tahu misalnya template ya tentu saja ya template misalnya kita membuat zirconia zirconia porus mesoporus ya. Nah ini penting template-nya itu ya kita perhatikan ukurannya. Jadi mendapatkan porus tertentu. Tapi kalau kita membuat katakanlah tadi nanopartikel dari situ, mungkin nanopartikel saya belum punya pengalaman ya. Ini mungkin teman-teman yang lain bisa berbagi di sini ya. Nanti daripada saya salah jawab. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Selanjutnya dari Bapak atau Ibu Dayu dari Universitas Udayana. Jadi kitosan itu seringkali digunakan dalam sintesis nanomaterial. Nah pertanyaannya, bagaimana fungsi atau mekanisme kitosan dalam sintesis nanomaterial, Pak? Bisa diulang lagi, tadi sempat nggak begitu, ini sempat macet ini. Jadi bagaimana Pak fungsi atau mekanisme kitosan dalam sintesis nanomaterial? Fungsi kitosan? Iya, kitosan. Ya. Jadi ini apanya dulu nih, nanomaterialnya apa sih yang mau dibuat ini? Kitosan saya belum punya pengalaman juga di kitosan. Ini kalau nguji sih sering ya. Ini dalam arti apa nih? Saya juga belum paham betul fungsi kitosan dalam sintesnya. Apakah mau dijadikan sebagai matriks atau jadikan apa? Ya saya kira itu salah satu bentuk ini ya apa nanomaterial yang sudah bisa kita peroleh dari alam ya. Agak kurang paham pertanyaannya perannya bagaimana itu ya. Tapi saya kira sudah banyak kalau dalam konteks aplikasi mungkin sudah banyak dipakai ya untuk mengimobilisasi material lain ya untuk kepentingan tertentu ya. Tapi sintesis dan sebagainya saya agak kurang paham itu pertanyaannya. Oke, makasih. Kemudian selanjutnya Pak dari Saudara Endaruji dari UIN Sunan Kalijaga. Jadi dapatkah dijelaskan lebih detail karakterisasi yang dilakukan selain luas permukaan atau volume pori untuk meyakinkan bahwa pilar pada suatu pilar clay itu benar-benar terbentuk Pak. Jadi bagaimana bisa ini membuktikan kalau pilar clay itu benar-benar terbentuk? Ya, ini jantungnya sebenarnya di XRD ya. Ini sebenarnya sebentar. Ini dulu. Semua material di sini. Sebentar. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini kan ada pelebaran ini ya, di 001 ya. Delta D-nya ini ya. Di 001-nya kita bisa lihat dari X-ray ya. Jadi sebenarnya jantungnya di XRD ya. Saya punya nggak contohnya tadi kayaknya ada ya. Nah, ini contoh untuk grafit ya. Mungkin yang lebih relevan. Oh ya nih. Ini ya. Jadi ini misalnya bidang 001 ya. Dari bentonit kemudian bergeser ke kiri ya. Jadi pergeseran itu bisa kita lihat
atau kita dapatkan data di 01-nya itu dari X-ray ya. Nah, kemudian delta D-nya itu bisa kita hitung dari tadi misalnya di 01 kurangi ketebalan dari layer ya. Nah, jadi layernya jadi nanti bisa kita hitung perubahan delta D ya. Itu sebenarnya sudah memberikan gambaran. Di grafit juga sama ya prinsipnya. Tadi ada pergeseran ke kiri ya. Nah, ini misalnya grafit ya. Kemudian terjadi pergeseran ke kiri. Makanya XRD itu menjadi sesuatu yang penting di dalam ini kajian lead dan terus ya. Kalau temnya bagus sebenarnya kita bisa lihat juga. Tapi sayang ya tem itu jarang ya. Makanya kalau analisis tem itu sebaiknya kita hadir ya. Jadi kita bisa melihat bagian mana yang akan kita potret ya. Ya. Sebenarnya dari sini kita bisa melihat juga perubahan cluster spacing, tapi perlu effort yang lebih keras ya. Apalagi kalau power dari temnya nggak begitu ini ya, nggak begitu tinggi ya. Jadi kita nggak begitu bisa memperhatikan atau melihat perubahan dari terbentuknya ini. Intinya pertama memang XRD ya. XRD. Jadi waktu saya masih kebetulan waktu itu ngasih penelitian di Jepang pakai pilar organik ya, memang mereka sangat mengandalkan pada XRD-nya dulu ya. Kalau terjadi pergeseran ke kiri, itu berarti terjadi pengembangan dari antar lapisnya gitu ya. Ya ininya. Kira-kira begitu. Jadi memang XRD, BET, TEM lah itu ya, kalau bisa ya. Oke. Oke, Pak. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi nggih Pak nggih, dari atau dua pertanyaan Pak, terakhir dua pertanyaan. Jadi yang pertama dari saudara Yudi di Universitas Jember. Jadi aplikasi organoklay sebagai material absorben, apakah ada batasan dalam ukuran atau berat molekul senyawa organik yang dapat disisipkan pada daerah antar lapis kelewat? Iya, ini memang hati-hati kalau dengan layer material ya, apapun ya. Jadi potensi dia menjadi delaminasi kan besar ya. Jadi walaupun dia tunable material bisa kita transformasikan ke ini porus ya. Tapi kalau terlalu besar, memang tidak ada catatan ini ya. Berapa besar molekul organik yang kita bisa sisipkan di situ supaya bisa mengangkat antar lapisnya. Tapi kalau terlalu besar harus hati-hati. Tergantung juga tadi makanya bahan bakunya ya. Jadi clay itu kan heterogeneous banget ya. Kalau kita ambil dari alam ya, kadang-kadang strukturnya tidak sebagus yang kita harapkan, tidak mantap gitu ya, sehingga mungkin saja bisa berbeda antara clay yang dari daerah satu dengan daerah lain. Tapi kalau kita menggunakan kata clay yang sintetik ya, insya Allah ya lebih ini. Tapi batasannya belum saya peroleh ya informasi, tapi memang harus hati-hati ya. Kalau terlalu besar nanti bisa terjadi delaminasi, lepas layernya ya. Jadi malah tidak bisa kita dapatkan apa yang kita harapkan gitu ya. Kalau sudah terdelaminasi agak susah juga ya kembali ya. Beda dengan material lain yang ada sifat smart yang bisa kembali, tapi clay ini kelihatannya agak susah ya untuk kembali ke ininya lagi kalau sudah terdelaminasi, apalagi kalau dengan sudah disisipkan material lain. Oke, gitu Pak. Untuk pertanyaan terakhir Pak, dari saudari Salamah. Jadi bagaimana untuk karakterisasi dari XRD untuk material yang amorf, meski hasilnya temnya itu menunjukkan karakteristik mesopori? Gitu, Pak. Loh, kalau amorf itu gini, mesopori itu kan ya bisa saja ya kayak batu apung gitu. Batu apung kan pori-pori ya. Tapi mungkin dia tidak ini ya, agak sedikit beda ya. Bisa ya, saya kira material amorf itu berpori ya. Jadi kalau kita ini kan, tadi kita analogikan dengan batu apung tadi, mungkin tidak kristalin ya, tetapi dia kan berpori-pori ya. Jadi saya sebenarnya mau ini kan apa? Apakah ada relevansinya atau bagaimana tadi pertanyaannya itu tadi? Mungkin lebih kepada ini Pak, karakterisasi XRD untuk material amorf itu gimana itu mungkin ya? Kalau tapi kan biasanya melebar ya XRD-nya ya. Kalau katakanlah bisa silika aja.
pengalaman saya dengan menggunakan Theos itu kalau kita naikkan temperaturnya semakin tinggi, kan fasenya berubah menjadi semakin kristalin ya kalau semakin tinggi. Oke. Memang dari sisi pelebaran ininya, ini kan katakanlah ini tadi ya, antara smack T dengan kaulinit saja itu terjadi, kita lihat beda ya. Di sini kalau semakin amorf biasanya akan melebar ya, silika itu melebar ya ininya. Misalnya silika gel itu ini melebar ya, tapi semakin kristalin dia akan semakin besar. Kita lihat nih kaulinit ya, kaulinit ini kan lebih ininya lebih kelihatan lebih mantap ya kristalnya, layernya. Jadi peaknya juga lebih tajam di daerah yang berhubungan dengan 001 itu ya. Sementara montmorillonite ini kan kristalnya kita lihat seperti ini ya, lebih kerual-kerual gitu. Ini juga agak melebar. Ya kalau BD-nya mungkin bisa saja dia menghasilkan material yang ini, montmorillonite juga kalau kita lihat terhidratnya pun dia sebenarnya juga ada pori di sini ya. Kita lihat misalnya natrium terhidrat itu juga sebenarnya seperti pilar tapi yang rapuh ya, dan ada porinya juga di sini. Walaupun disebut layer material, dia ada ya. Tapi dari sisi kristalinitas, kita lihat dari kristalinitinya ini mungkin dari sisi pornya nggak seperti ini karena di sini hampir tidak ada air yang ini ya, bisa terserap dengan bagus. Ya. Jadi satu hal yang ini ya, nggak beda ya. Jadi yang jelas kalau dalam konteks yang amorf maka XRD-nya akan lebih melebar ya. Sementara kalau yang lebih kristalin kan lebih sharp kan. Gitu. Ya? Halo? Hilang? Halo? Halo? Kok hilang? Terima kasih Prof. Karna. Mungkin kita cukup. Halo. Ya, halo. Bisa didengar, Pak? Kaget tadi. Oh, sebentar. Bagaimana? Sudah selesai? Halo, bisa didengar, Pak? Bisa. Halo. Bisa. Ya, saya tutup saja ya, Mas ya. Atau jenengan kan harusnya menutup moderator. Halo, Pak Karna? Ya. Bagaimana? Kedengaran enggak? Halo? 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 Ya, halo, kedengaran enggak, Mas? Monggo, silakan. Halo? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Pak, mungkin Mas Fajar koneksinya agak sedikit bermasalah. Ya, tidak apa-apa. Mungkin ada closing statement sedikit Pak dari Pak Karna sebelum kita tutup. Iya, baik. Jadi begini, mungkin catatan sedikit ini mungkin agak lebar ya temanya ya. Dari apa yang kita bicarakan tadi, kalau kita bicara tentang nanolayer dan nanoporous material, sehingga ada kelebihan dan keunggulannya ya. Jadi tergantung untuk apa ya kita manfaatkan dalam konteks katalis, misalnya mungkin nanoporous material untuk yang katakanlah hydrocracking dan sebagainya, itu mungkin porous material yang lebih rigid dan sebagainya mungkin lebih banyak keunggulannya dibanding misalnya yang katakanlah clay yang harus kita modifikasi, kemudian dari sisi strukturalnya juga begitu ya, kurang lebih rentan daripada misalnya siolet. Jadi tidak ada yang tapi dalam kasus lain mungkin yang lead material menjadi lebih bagus ya dibanding ini. Jadi tidak selalu salah satu material itu menjadi lebih baik dari yang lain. Kemudian juga ada catatan bahwa bahan-bahan kalau kita bicara untuk kepentingan komersial misalnya sebagainya, ini saran saya sih sebaiknya memang menggunakan bahan-bahan yang sintetik ya. Jadi seperti yang pernah disarankan oleh kolega salah satu ahli katalis, memang kalau kita mau buat satu katalis yang betul-betul powerful sebaiknya memang sintetik ya.
Karena kalau menggunakan bahan alam kita kan tidak tahu persis apa namanya baik dari sisi stability, thermal stability dan sebagainya sangat bervariasi sekali, bahkan dari satu tempat saja bisa sangat berbeda ya. Mungkin ya kalau kita ngambil titik sampelnya di tempat yang beda, karena mungkin situ kecampuran silikanya atau cuma material lain yang penguatan yang lebih banyak, satunya lebih sedikit. Dan ini susah, apalagi kemudian dibandingkan dengan bahan yang lain ya. Jadi saran saya kalau untuk kepentingan industri memang kita sebaiknya menggunakan yang sintetik. Tapi kalau untuk kajian-kajian riset saya kira, dan ini memang susahnya ya di Indonesia ini kan kita biasanya harus mengangkat sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam untuk dieksploitir ya, dimanfaatkan. Tapi kadang dalam konteks industri bisa jadi nggak begitu itu ya, itu bagus dibandingkan dengan sintetik. Tapi saya kira untuk kajian untuk kajian anak-anak mahasiswa S1 dan sebagainya masih saya kira cukup memadai juga. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Fajar. Agak terganggu ini ya jaringannya ya. Mungkin Mas Fajar agak terganggu koneksinya Pak. Jadi alhamdulillah untuk seri pekan kelima lecture ini sudah selesai. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Karnawijaya telah memaparkan banyak sekali ilmu yang semoga dapat menginspirasi kita semua, khususnya di bidang nano layer dan nano porous materials. Sebagai pengumuman, untuk minggu depan kita akan menyelenggarakan lecture dengan narasumber Bapak Roto, maaf tadi sempat terputus dengan tema nanomaterial for chemical sensing. Jadi sampai bertemu kembali Bapak Ibu pekan depan di hari dan jadi pada Bapak Ibu semuanya sekali lagi kami cukupkan untuk pada kesempatan hari ini. Mas Fajar sudah masuk ya, saya minta saja. Terima kasih. Jadi sudah bisa live ini ya. Nah, sampai ketemu di presentasi berikutnya oleh Pak Roto ya. Ji, Pak Roto. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.